Film berlatar di sebuah desa yang bernama Harlows, Amerika Serikat. Di sini terdapat seorang anak kecil yang tinggal bersama ayahnya. Anak itu bernama Craig. Dengan kondisi sang ibu yang sudah meninggal, Craig dan ayahnya aktif untuk mengikuti kegiatan di gereja. Saat itu, Craig tampil di depan untuk membacakan sebuah ayat yang tanpa ia sadari, seorang kakek bernama Harrigan tertarik dengan pembawaan dari Craig. Setelah mendengarnya, Harrigan sengaja datang ke rumah Craig untuk memintanya menjadi private reader atau pembaca pribadi dengan bayaran $5 per jamnya. Sebagai informasi, Harrigan adalah satu-satunya orang terkaya di desa Harlows. Harrigan memiliki rumah yang sangat luas, tapi ia hanya mempunyai 2 orang asisten rumah tangga. Satu untuk mengurus tanamannya dan satu lagi untuk mengurus di dalam rumah. Selama bekerja, Craig datang ke rumah itu sebanyak 3 kali dalam seminggu hanya untuk membaca beberapa ayat di tiap pertemuannya. Tapi khusus hari Selasa, Craig harus membuka pintu seorang diri karena kedua asisten dari kakek Harrigan sengaja diliburkan. Semakin banyak pertemuan yang mereka jalani, semakin banyak pula informasi yang Craig dapat. Seperti halnya kakek Harrigan tidak pernah menikah serta tidak memiliki anak sama sekali. Ia juga sengaja meninggalkan seluruh keluarganya demi tinggal di desa Harlows. Kakek Harrigan dulunya sempat mengelola perusahaan besar, namun ia sengaja mengundurkan diri hanya karena 2 masalah, yaitu karyawannya tidak bertindak jujur serta selalu melawan. Maka dari itu, di masa tuanya ini, kakek Harrigan hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, yakni berjualan kartu lotre bernama Red Devil. Siapa yang beruntung akan mendapatkan uang dalam jumlah cukup banyak. Sayangnya, Craig tidak pernah beruntung sama sekali, walaupun ia sendiri sudah menggosok ratusan buah kartu Red Devil. Di mana tak terasa, Craig sudah membaca untuk kakek Harrigan selama 5 tahun lebih, dan sekarang ini ia sudah menjadi seorang remaja yang siap menempuh pendidikan SMA. Di masa SMA-nya, Craig harus berpergian menggunakan bis sekolah karena lokasi sekolah yang berada di tengah kota. Di sekolah itu terdapat seorang pembuli bernama Kenny. Craig bersama teman-teman satu desanya sudah diwanti-wanti kalau Kenny adalah orang yang sangat rese. Selepas dari itu, Craig juga ditunjukkan bahwa di sekolah ini, para murid sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Bahkan, tempat istirahat mereka juga dipisahkan dengan berbagai jenis merek. Jelas, hal tersebut membuat Craig bersama teman-temannya iri, karena mereka tidak pernah memiliki handphone sama sekali. Singkat cerita, setelah kelas selesai, Kenny sengaja mendekati Craig untuk memanfaatkannya. Ia sengaja menyuruh Craig menyemir sepatunya dengan alat semir sepatu yang sudah ia siapkan. Namun aksi ini pun disadari oleh seorang guru bernama Hart yang sangat benci dengan aksi bully-membuli. Sayangnya, Kenny masih saja tidak tahu diri walaupun ia sudah diselamatkan. Saat kembali ke rumah, ayahnya bertanya tentang hari pertama Craig di sekolah. Namun, Craig tidak ingin berbicara banyak dan ia hanya meminta sang ayah untuk membelikannya handphone. Sontak, sang ayah menjawab bahwa di desa ini kamu tidak perlu handphone, namun hanya perlu berbicara untuk bisa menambah teman. Setelah itu, Craig pun kembali tiba di kediaman kakek Harrigan. Dari kejadian tadi, ia bertanya apakah kakek Harrigan pernah dibully di tempat kerjanya. Yang ternyata kakek ini pernah dibully dan mengalami peristiwa itu setiap hari. Dan berujung ia harus menghadapi semuanya dengan sifat yang sangat keras. Bahkan ia akan selalu menyingkirkan orang-orang yang tidak pernah memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Singkat waktu, Natal pun tiba. Craig memberikan ayahnya sebuah sweater di mana Craig turut mendapat kado dari kakek Harrigan beserta sang ayah. Kakek Harrigan sengaja memberikan Craig sebuah tiket lotre Red Devil yang kali ini tiket itu membuat Craig mendapatkan jackpot. Hadiahnya pun tidak main-main, Craig berhak mengklaim $3.000 secara gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan hadiah dari sang ayah, Craig sengaja diberikan sebuah iPhone atas apa yang sempat ia minta sebelumnya. Dengan uang $3.000 yang ia punya, Craig memutuskan untuk membagi uang tersebut menjadi 50-50. Di mana 50% akan dia pakai untuk biaya sekolah, sedangkan 50%-nya lagi akan ia pakai untuk satu hal. Saat tiba di sekolah, Craig benar-benar datang dengan semangat. Temannya heran kenapa ia begitu terburu-buru untuk pergi ke kantin. Yang ternyata Craig hanya ingin duduk bersama mereka yang sangat sibuk dengan handphone masing-masing.
Billy and U-Boat all got phones shortly thereafter. And Billy and U-Boat had to share a razor. Sepulang dari sekolah, Craig pun kembali datang ke rumahnya kakek Harrigan. Sebelum membaca, Craig langsung diberikan satu buah pertanyaan oleh si kakek. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama teman-temanmu untuk bergaul maupun bersama wanita? Dari sini, Craig menjawab bahwa ia sangat menikmati setiap detik kebersamaannya dengan kakek Harrigan. Ia menikmati waktu ketika ia membacakan ayat untuk si kakek, di mana Craig bisa berbicara lantang selama 1 jam penuh. Hal tersebut memberi ia sebuah kekuatan yang jelas-jelas tak bisa ia dapatkan di luar sana. Di lain hari, Craig pun kembali datang sambil membawakan sesuatu yang ternyata ia sengaja memberikan sebuah handphone kepada kakek Harrigan dengan mengandalkan 50% dari uang yang ia dapat. Craig melihat bahwa kakek Harrigan tidak pernah tertarik dengan teknologi walaupun ia sendiri adalah orang terkaya. Di sini, Craig memancing si kakek dengan menginstal aplikasi bursa saham yang dapat diakses hanya dengan beberapa sentuhan. Begitupun dengan bacaan berita, betapa kagetnya kakek Harrigan setelah membandingkan bahwa koran yang selalu ia beli tidak pernah secepat itu untuk mengupdate berita. Pada momen inilah, seharian penuh sengaja Craig gunakan untuk mengajari si kakek, baik itu menyeting panggilan telepon, nada dering, serta bagaimana caranya untuk membalas pesan. Semuanya diajari oleh Craig sampai-sampai sudah 1 minggu lamanya mereka habiskan untuk mengulik handphone tersebut. Yang hasilnya, dengan nama julukan Pirate King, kakek Harrigan pun siap untuk menggunakan handphonenya di setiap waktu. Yeah. Yes. Yes. And on that day, in a matter of seconds, Seiring berjalannya waktu, kesehatan kakek Harrigan semakin memburuk. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tabung oksigen yang baru saja ia beli untuk dipakai secara rutin. Pada momen ini, Craig bercerita bahwa ia sangat ingin untuk menjadi seorang penulis naskah. Yang sayangnya, kakek Harrigan tidak setuju dengan keinginan tersebut. Dan ia memberitahu Craig bahwa dalam dunia entertain banyak sekali musuh yang harus dihadapi. Maka dari itu, Craig dipaksa berjanji oleh kakek Harrigan untuk selalu menyingkirkan orang-orang yang dirasa sebagai musuh. 2 hari berselang, Craig kembali datang seperti biasa ke rumah si kakek. Namun kali ini, ia pun dikejutkan dengan keberadaan kakek Harrigan yang tidak bersuara sama sekali. Craig menemukan kakek Harrigan sudah tergeletak di kursinya sambil memegang ponsel yang baru saja ingin menelpon Craig. Momen menyedihkan itu bisa terlihat di saat Craig menggoyangkan tubuh si kakek dan handphonenya Craig langsung berbunyi, yang menandakan bahwa sudah sedekat itu bagi si kakek Harrigan untuk menelpon Craig. Namun apa boleh buat, takdir berkata lain dan Craig sendiri langsung menelpon ayahnya. Ya, untuk terakhir kalinya, Craig sekali lagi membaca ayat di depan mendiang si kakek yang tetap terduduk walaupun sudah lemas tak bernafas. Sepulang dari itu, Craig tidak sadar bahwa ia sudah membawa ponsel kakek Harrigan. Di sini ia tak lagi mampu menahan sedih sampai harus mengirim pesan kepada si kakek yang berisi Craig sangat merindukan sore hari di saat mereka bersama. Hari itu juga, kakek Harrigan akan segera dimakamkan. Craig berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang terakhir yang melihat wajah dari si kakek. Dan setelah semua orang keluar, Craig pun berinisiatif untuk memasukkan handphone si kakek ke dalam sakunya. Kakek Harrigan dikubur di tempat yang sama bersama dengan ibunya Craig, di mana setelah pemakaman selesai, Craig pun dihampiri oleh seseorang yang menangani keuangan kakek Harrigan. Orang itu memberikan Craig sebuah surat yang ternyata itu adalah surat wasiat. Kakek Harrigan bertekad memberi uang sejumlah $800.000 kepada Craig demi bisa membiayai kuliahnya selama 4 tahun serta sebagai modal awal untuk Craig membangun karirnya. Tapi dari itu semua ada satu hal yang bikin Craig kaget, yaitu kakek Harrigan menuliskan pesan tambahan yang berisi ia juga merindukan sore hari di saat mereka bersama. Sontak, Craig pun bingung sendiri bagaimana bisa si kakek membalas pesan chat dari Craig. Padahal surat ini sudah ditulis sebelum ia meninggal. Alhasil, Craig tidak bisa tidur semalaman penuh hanya untuk memikirkan hal tersebut. Saat itu jugalah ia kembali mengambil ponselnya dan sengaja menelpon kakek Harrigan. Saat memasukkan pesan bersambung, Craig mengucapkan bahwa ia benar-benar merindukan keberadaan si kakek. Dan ketika pagi tiba, lagi-lagi Craig harus terkejut setelah ia mendapat balasan dari kakek Harrigan yang bertulis CCCAA.
Dari sini, Craig pun segera melapor kepada sang ayah, di mana sang ayah berkata bahwa ponsel kakek Harrigan baru saja diretas oleh orang iseng. Namun, Craig tetap bersikeras kalau kakek Harrigan masihlah hidup. Dan karena tidak percaya, ia sengaja pergi ke pemakaman sang kakek. Craig pun bertanya-tanya, apakah benar kek kalau kakek masih hidup? Craig juga sengaja menelpon kakeknya dan dengan jelas bunyi handphonenya masihlah terdengar. Sepulang dari sana, Craig menyadari bahwa rumah kakek Harrigan akan segera dijual. Dengan dipasangnya sebuah pelang, Craig pun hanya bisa melanjutkan sekolahnya dengan perasaan campur aduk. Dan menjelang akhir semester, Craig mendapatkan ajakan dansa dari seorang wanita bernama Regina. Namun hal tak terduga harus terjadi setelah Regina meminta izin untuk ke toilet, di mana secara tiba-tiba Kenny mulai menghampiri Craig serta berkata bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah. Kenny menuduh kalau Craig adalah orang di balik semua ini. Ia tak terima dengan keputusan tersebut serta membuat Craig babak belur dengan posisi tak berdaya. Beruntung Regina menyadari hal itu dan dia langsung membawa Craig kepada Ibu Hart. Saat mengobati luka yang ada, Craig pun berkata bahwa Ibu Hart memiliki wangi yang sangat harum, di mana sang guru pun menjawab kalau harum tersebut berasal dari sabun mahal yang bermerek Bud Bay. Selepas dari sekolah, Craig tidak ingin bercerita kepada ayahnya. Ia sengaja menutup mulut agar segala masalah tidak semakin parah. Di sini, Craig pun langsung bercerita kepada kakek Harrigan kalau ia baru saja dihajar oleh Kenny. Curhatan itu sengaja dikeluarkan oleh Craig agar ia bisa merasa lega serta jauh lebih nyaman. Tapi siapa yang menyangka, pada pagi itu jugalah Craig mendapat kabar dari temannya kalau Kenny ditemukan tewas tadi malam. Alhasil, Craig pun harus kaget setengah mati, sampai-sampai ia harus memeriksa rumahnya Kenny yang sudah didatangi oleh ambulans. Usut punya usut, Kenny tewas akibat terpeleset dalam keadaan mabuk, serta membuat lehernya patah dengan posisi badan menghadap ke bawah sambil memegang semir sepatu. Dan tanpa disadari, posisi ini terlihat sangat mirip dengan posisi Craig ketika ia baru saja dihajar oleh Kenny sendiri. Saat malam tiba, Craig kembali menelpon kakek Harrigan. Ia bertanya apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan kakek Harrigan. Dan jika ada, maka ia boleh mengetuk pintunya Craig sebanyak 3 kali. Hanya saja bukan lagi ketukan pintu yang Craig dapat, ia malah di-miss call oleh si kakek. Terlihat juga kalau kakek Harrigan sengaja mengirim pesan aneh bertulis AACCCX. Merasa tak tahan lagi dengan ini semua, Craig pun sengaja mendatangi toko handphone di pusat kota. Ia meminta si petugas untuk memindahkan semua datanya ke sebuah handphone yang baru saja dibeli oleh Craig. Sepulang dari toko handphone, Craig langsung menaruh handphone lamanya ke dalam sebuah kotak serta sengaja disimpan di dalam lemari. Dan seiring berjalannya waktu, semua pun berjalan secara normal serta tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Craig juga bersiap untuk meneruskan cita-citanya sebagai penulis naskah di kota Boston, Amerika Serikat. Saking antusiasnya, Craig mendapat beasiswa penuh dan ia pun langsung berpamitan dengan ayah tercinta. Setiba di Boston, Craig benar-benar hidup mandiri. Ia menganggap kalau dirinya harus membalas segala kebaikan yang sudah diberi oleh sang ayah maupun kakek Harrigan. Maka dari itu, ia terus belajar dengan giat serta menjauhi segala hal termasuk wanita. Sampai suatu ketika, Craig mendapat kabar buruk dari ayahnya, yang dimana guru kesayangan Craig alias Ibu Hart harus tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Saat itu, Ibu Hart sedang jalan-jalan bersama tunangannya. Namun semuanya harus berubah total setelah seorang pemabuk bernama Dean mulai berkendara dari arah yang berlawanan. Sontak terjadilah tabrakan tersebut dan hal itu membuat Ibu Hart tewas di tempat, sedangkan sang kekasih mendapat luka serius serta harus dirawat di rumah sakit. Mirisnya, si penabrak alias Dean hanya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi. Padahal semasa hidupnya, ia sudah menabrak 4 orang dan 4-empatnya harus tewas termasuk Ibu Hart sendiri. Jelas, Craig menjadi sangat marah dan ia merasa sangat dendam kepada Dean. Dimana setelah sekian lama, Craig kembali memutuskan untuk mengambil ponselnya. Handphone itu sengaja ia charge terlebih dahulu dan tidak butuh waktu lama, ia kembali menelpon kakek Harrigan serta menceritakan semuanya secara detail. Who killed a teacher of mine from high school and crashed into Miss Hart and her fiance.
Sejak momen itulah, Craig terus memantau berbagai artikel serta browsing tanpa henti. Di sini, ia benar-benar menunggu berita kematian dari Dean secepat mungkin. Yang benar saja, beberapa hari setelahnya, Dean pun ditemukan tewas di dalam kamar rehabnya. Dengan segera, Craig mendatangi tempat rehabilitasi tersebut serta menemui salah seorang petugas. Craig rela membayar $200 demi mendapat kronologis bagaimana seorang Dean bisa tewas. Dan ternyata ia tewas di dalam kamar mandi akibat tersedak sampo beserta sabun batangan. Yang mengejutkannya, merek sampo dan juga sabun itu sama persis dengan apa yang dipakai oleh Ibu Hart, yaitu Booth Bay. Mendengar penjelasan tersebut, Craig pun merasa tidak percaya serta tidak percaya. Ia sedikit menyesal sudah menceritakan semua itu kepada kakek Harrigan, yang dimana di hari yang sama, kakek Harrigan kembali mengirimkan pesan kepada Craig yang berisi CCCST. Di sini, Craig menyimpulkan bahwa huruf C merupakan sebutan dari namanya, yaitu Craig, sedangkan ST adalah sebuah pengingat yang berarti stop. Alhasil, Craig langsung segera mengucapkan terima kasih serta selamat beristirahat kepada kakek kesayangannya. Lalu, film pun diakhiri dengan scene dari Craig yang sengaja membuang handphone lamanya, sedangkan handphone barunya tetap ia pertahankan sebisa mungkin. Oke deh guys, mungkin segitu aja pembahasan alur ceritanya. Jika kalian ada pendapat, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya.